Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di pembelajaran yang dimana insya Allah kita penuh dengan keberkahan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa lebih dulu agar mendapatkan sebuah ilmu kita bermanfaat untuk kita nantinya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengan berdoa insya Allah kita dengan pembelajaran hari ini menuntut ilmu insya Allah penuh keberkahan dan bisa ilmunya berguna untuk masa depan dan yang akan kita jalankan nantinya. Jadi pembelajaran hari ini adalah tentang kada dan kadar. Nah, tahu ya kalau sudah kada dan kadar. Masih kada ingat ya. Jadi sebelum kita pembelajaran Bapak ingin mengabsen lebih dulu lah. Ya, agar Bapak tahu siapa yang hadir hari ini. Rizka, hadir kada? Lutfi, Anissa, Muklis, alhamdulillah kalian hadir semuanya. Nah, jadi kita hari ini hadir semuanya. Jadi kita kawak memperjelaskan kalau apa itu kada dan kadar. Ya, jadi kita hari ini membahas tentang kada dan kadar. Jadi secara bahasa pengertian kada dan kadar adalah ketetapan atau ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan dan penciptaan. Nah, secara istilah kada adalah ketetapan, artinya ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman ajali atau segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Dan kadar adalah sebagai rencana Allah sejak zaman ajali. Jadi kadar secara bahasa itu artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Dan kadar secara istilah adalah sesuatu atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan atau ketetapan kada terhadap segala sesuatu yang dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman ajali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Kadar sebagai pelaksanaan artinya rencana kada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ambillah perpaduan atau gabungan kada dan kadar disebut dengan takdir. Takdir itu pasti sudah tahuan beratannya aja takdir. Jadi takdir itu berlaku kepada semua makhluk hidup baik yang telah, sedang maupun yang akan terjadi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berencana menciptakan seorang hamba bernama contohnya Rida. Nah, kada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memproses artinya penciptaan Rida ketika umur 4 bulan misalnya di perut ibunya, diberi kepastian kepada Rida tadi akan lahir, ditakar rezekinya atau diukur rezekinya sudah diatur kapan matinya dan lain sebagainya berkenaan dengan Hasan kadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang yang beriman kepada kadar dan kadar adalah orang yang percaya dengan sepenuh hati bahwa ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala benar adanya di mana telah ditentukan sejak zaman ajali maupun sejak diciptakannya makhluknya. Hal ini berlaku bagi semua makhluknya. Kadar dan kadar Allah Subhanahu wa taala wajib dipercayai sebagai bukti keyakinan kita terhadap dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu untuk pengertian kadar dan kadar. Semoga kalian bisa ingat yang Bapak jelaskan tadi. Dan dalil tentang kadar dan kadar itu terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum maka tak ada yang datang menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi maksud dari ayat ini adalah takdir manusia dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang usaha atau ikhtiarnya bagus biasanya takdirnya bagus juga. Berarti untuk menjadi bagus berhasil hidup perlu adanya usaha yang dilakukan. Nah, jadi untuk dalil yang berkaitan dengan takdir atau yang tadi sudah Bapak bacakan tadi. Dan macam-macam takdir kayak apa? Jadi takdir adalah perpaduan atau gabungan antara kada dan kadar. Nah, jadi takdir merupakan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia Allah Subhanahu wa taala lainnya sesuai dengan kadar atau ukurannya masing-masing. Segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada protes atau ditolak siapapun. Mungkin seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menentukan lain, maka ia harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi takdirnya.
jangan menyalahkan, itu sudah takdirnya. Jangan juga kita kada berusaha sama sekali, jangan dosa yang sudah takdirnya, jangan juga salah enggak itu. Jadi jika seseorang berusaha dengan baik dan tekun melaksanakan usahanya, biasanya takdirnya baik, berhasil atau tercapainya apa yang diinginkan. Sebaliknya, jika seseorang tidak mau berusaha dengan baik dan bersungguh-sungguh, maka takdir buruk, tidak berhasil atau tidak tercapai apa yang diinginkannya. Jadi ditakdirkan baik atau tidak biasanya sudah tampak dari usaha seseorang. Dan manusia itu bertakdir baik, memiliki ciri-ciri antara lain selalu berbuat kebaikan, jika maras atau salah satu berbuat dosa, segala bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya lagi. Begitu pula dalam mencari rezeki, dilakukannya dengan cara mencari rezeki yang halal dan halal. Nah, semua dilakukan tanpa mengenal lelah dan mengeluh. Nah, jadi macam-macam takdir itu ada dua pulang pembagiannya. Rizka, tahulah sudah takdirnya apa Rizka? Kada tahu Muklis bang? Kada tahu juga. Jadi Bapak jelaskan lah. Jadi macam-macam takdir itu ada dua, yaitu takdir mudram. Awan takdir mu'alaq. Tahulah juga keduanya. Lupa. Nah, jadi takdir mudram itu yaitu yang dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubram sifatnya paten atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contohnya kematian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lainnya seperti ada manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang misalnya, sedangkan bapak ibunya kulitnya putih, berhidung pesek, bermata sipit dan lain sebagainya. Semua itu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Ada kawal bang sudah takdirnya bang sudah mulai lahir misalnya matanya sipit, pasti matanya sipit kan mungkin mengubah. Nah, jangan dirubah-rubah juga, itu sudah takdirnya kita. Dan takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Nah, ini yang kau diusahakan enggak apa-apa misalnya. Nah, jadi takdir mu'alaq itu sifatnya fleksibel, artinya belum sebaku alias masih dapat diusahakan sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Contoh, Muklis yang bercita-cita ingin menjadi misalnya seorang dosen, maka untuk mencapai cita-citanya itu ia harus belajar dengan tekun serta mendalami apa yang akan jadi dosen, apa misalnya bahasa Arab, harus bisa belajar bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab. Nah, akhirnya Muklis tadi itu berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di sebuah perguruan tinggi, di UIN misalnya. Muklis cita-citanya. Dan contoh lain tuh masalah rezeki, seseorang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ia dikadar dalam kandungan ibunya 4 bulan tadi misalnya. Namun manusia bertugas menjemput mencari rezeki itu tuh apabila bersemangat mencari rezeki tanpa meninggalkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezekinya berkah dan banyak. Nah, dan sebaliknya, jika manusia malas mencari rezeki, penguliran anggapannya, maka akan mendapatkan rezekinya sedikit dan bahkan hidupnya cenderung kekurangan, merasa kekurangan terus bang sudah. Ada kalanya rezeki banyak tetapi kurang berkah atau kurang manfaat. Nah, itu perlu ditelusuri kenapa demikian. Mungkin dalam menyalurkan rezekinya kurang kams atau usaha mencari rezekinya kurang halal, kadang diuji Allah Subhanahu wa taala melalui sakit, kehilangan dan lain-lain, tergantung manusia menyikapinya. Nah, kayak tanggapan kita sebagai manusia. Yang jelas sebagai manusia tetap berusaha mencari rezeki meskipun takaran rezeki setiap manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bentuk manusia tuh seperti ingin pandai, ingin berhasil mencapai cita-cita, ingin banyak rezeki misalnya, ingin berjodoh dengan pilihannya misalnya, sudah dewasa kalian ini, sudah senam kelas 3 dan lain sebagainya, hendaknya selalu dilakukan. Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui usaha-usaha baik setiap manusia. Jika manusia berusaha sukses lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, berarti memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan demikian. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala belum atau tak mengabulkan usahanya, itu berarti Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya belum, tidak sukses. Dan di balik semua itu ada hikmah yang tersembunyi, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan contoh-contoh kadar dan kadar. Nah, contohnya lah tahu kalau tadi sudah Bapak bilang ya, misalnya kita ambil sebuah kejadian gempa bumi yang menggegerkan sebuah wilayah, banyak korban yang meninggal misalnya dunia akibat reruntuhan misalnya bangunan pepohonan yang tumbang di mana-mana. Namun ada seorang kakek tua terselamatkan dari bahaya
maut itu walaupun sudah di sehari semalam lagi yang kai tadi misalnya yang Tuhan tadi berjalan di berada bawah keruntuhan bangunan rumahnya, sang kakek tadi terlindungi dengan runtuhan langit-langit rumahnya tidak sampai hancur dan tidak sampai jatuh ke bumi. Nah, kakek yang sedang tidur di bawah langit-langit kamarnya, ia masih bisa bernapas karena udara bisa lewat di sela-sela lubang runtuhan yang ada. Nah, inilah takdir kakek yang belum saatnya menghadap Allah, sementara yang lebih muda set dan bisa berlari malah meninggal dunia. Nah, itu takdir kakeknya masih belum saatnya meninggal. Dan perilaku beriman kepada keadaan dan kadar kayak apa caranya nih. Nah, misalnya anak mengetahui misalnya Muklis kayak apa, nah Rizka, Anissa kayak apa. Nah, jadi orang yang beriman kepada dan kadar senantiasa selaknya memiliki keimanan kepada rukun Islam secara utuh, dan perilaku tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Perilakunya seperti berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau ikhtiar. Nah, menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tawakal, kita bertawakal kepada Allah. Iya, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat rezeki sedikit atau banyak bersyukur. Kan setiap yang rezeki sedikit itu pasti ada di balik keberhasilan kita atau sebuah keanggapannya sebuah bencana itu pasti ada, tapi masih disembunyikan Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, takwa artinya dan rela menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala atau qanaah menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas merupakan bentuk beriman, misal dengan kadar dan kadarnya, dan tahan godaan atau sabar. Nah, tahan kalau sabar menahan segala sesuatu misal dari godaan nafsu duniawi yang juga merupakan perilaku orang yang mengimani kada dan kadar. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar dengan kada dan kadar. Nah, ada tentang pengertian, ada tentang dalilnya, pembagiannya, ada takdir, ada beberapa macam, contohnya kayak apa, sifat meneladani kita kayak apa. Nah, sebelum Bapak tutup sebuah pembelajaran, adakah yang ingin bertanya lebih dulu? Nah, supaya kada yang dibingungkan lagi nah dalam sebuah pembelajaran tentang kada dan kadar. Kadidak kah? Alhamdulillah, mungkin paham sudah kalian semuanya lah. Nah, jadi Bapak barangnya mau memberi soal lah atau tugas di rumah. Nah, jadi tugasnya di halaman 111, kerjakan soalnya di rumah. Nah, jadi agar kalian tahu nih, kan kalian sudah paham kalau tadi tentang kadar dan kadar. Jadi Bapak beri soal, jadi jawablah. Jadi minggu depan dikumpul ke Bapak. Nah, jadi sebelum Bapak tutup, Bapak memberikan sebuah pesan, dimana pesannya ini insya Allah berguna untuk kalian. Gunakanlah waktu kalian untuk menuntut ilmu yang seperti sekarang. Jangan putus asa dan menyerah. Misalnya dalam sebuah pelajaran misalnya kada dapatkah atau kurang apa, jangan takutan. Itu kada itu bisa kada dengan setelah belajar kada dengan kadar tadi ya apa kita belajar itu jujur supaya berubah, misal anggap yang kurang misal ya pas supaya dapat belajar dicangkali itu kawan yang kau dirubah aja tuh. Nah, kita jodoh kah misalnya anak kayak apa supaya anak jodoh bikinnya aja semacam kitanya juga yang harus memperbaiki diri. Nah, jadi pesan Bapak, setelah pembelajaran ini kalian bisa memanfaatkan atau menggunakan apa itu kadar dan kadar tadi kayak apa sudah tahu kalau kayak apa berusaha sehingga ikhlas, sabar dan segala macam. Nah, semoga ilmu yang kita gunakan hari ini bermanfaat untuk kalian dan atau mungkin masa depan kalian. Insyaallah. Bapak tutuplah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.